Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di kesempatan kali ini tentunya melalui saluran kebanggaan kita Televisi Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur. Apa kabar Anda pemirsa? Semoga kami jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalani ibadah puasa 1435 Hijriah kali ini. Saya Ian Asmara akan ditemani dengan Ustazah Nur Alina dan Majelis Taklim undangan kami yang sangat kami muliakan yaitu Nurul Khomar Artagraha. Namun sebelum kita bersama-sama sharing dengan tema yang masih saya rahasiakan ke hadapan Anda sekalian dimanapun Anda berada, kita bersama-sama akan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bunda Anti dan Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya.
dan hanya kepada Tuhan mereka bertakwa, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan atas rahmat dan hidayahnya lah kita dapat bersua di kesempatan kali ini. Dan tak lupa pula kita selalu sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga tercinta, para sahabat dan tentu semua pengikut-pengikutnya. Dan di kesempatan kali ini pemirsa dimanapun Anda berada, kita bersama-sama akan mendengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Ustazah Nur Alina. Tema kita kali ini yaitu bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Terkadang kita selalu melupakan mengaji, kadang-kadang selesai sholat, zikir pun kadang-kadang kita lupakan. Tapi di bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang mulia dan penuh dengan ampunan ini, kita mulai untuk bisa membangkitkan diri untuk tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bersama-sama dengan Al-Quran. Dan di kesempatan kali ini seperti yang sudah saya sampaikan, inilah Ustazah Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya Ustazah untuk kita bisa mengingatkan diri kita agar lebih cinta lagi kepada Al-Quran itu sendiri, Ustazah? Karena sudah banyak sekali bacaan-bacaan, opini-opini dan juga berbagai macam hal yang menyibukkan kita sehingga kita sering lupa. Kita bisa sisihkan waktu 5 menit saja untuk membaca Al-Quran atau firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Silakan Ustazah. Baik, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pertanyaannya bagus sekali Mbak Ian, karena memang bulan Ramadan ini Allah telah jelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 terkait dengan Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ilal akhir. Jadi memang di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa di bulan Ramadan inilah Allah memilih bulan ini untuk diturunkannya kitab sucinya, diturunkannya kitab yang mulia ya dalam pandangan Allah dan mulia juga bagi kita kaum muslim, yaitu Al-Qur'anul Karim ya. Dan di bulan ini juga Allah telah pilih untuk dikatakan sebagai bulan Al-Qur'an ya. Sehingga memang sangat-sangat diutamakan untuk memperbanyak tilawahnya. Memperbanyak tilawahnya itu yang pertama. Kemudian apakah dengan tilawah ini kemudian kita cukupkan ya sampai di situ saja? Ternyata lebih dari tilawah, Al-Quran sendiri itu kan turun dalam satu bahasa. Dijelaskan oleh Allah ya bahwa Al-Quran turun dalam bentuk bahasa yang Arabian mubina ya, bahasa Arab yang jelas. Sementara bahasa kita bahasa apa ibu-ibu? Bahasa Indonesia gitu ya. Jadi untuk memahami Al-Quran tentu kita memahami bahasa turunnya, yaitu bahasa Arab. Ada yang bisa bahasa Arab ibu-ibu? Bisa ya. Naam begitu kan cukup ya, itu bahasa Arab insyaallah. Ya. Al-Quran itu adalah satu kitab yang memang Allah lah yang menurunkan semua bahasa yang ada di dalamnya. Satu kitab yang memang Allah istimewakan ya di antara kitab-kitab yang lain begitu. Nah, Al-Quran juga dijelaskan bahwa Allah memuji Ramadan ini sebagai bulan yang
Allah pilih untuk diturunkannya Al-Quran, ya, dimana di bulan Ramadan ini perintah untuk membaca Al-Quran itu yang tadinya hukumnya sunnah itu menjadi wajib nilai pahalanya, sehingga kita diperintahkan untuk berbanyak-banyak membaca Al-Quran. Dan ibu-ibu, memang dijelaskan di dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 tadi, bahwa Al-Quran itu turun sebagai huda. Unzila fihil Quran huda, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, petunjuk ini turun dalam bentuk apa? Turun dalam bentuk bahasa Arab tadi. Sehingga ketika kita ingin memahami Al-Quran, ya, kita harus memahami juga maknanya dalam bahasa Arab. Begitu. Nah, inilah pentingnya sehingga turun perintah, ya, untuk mengkaji Islam, ya, di mana perintah untuk mengkaji Islam ini berarti juga termasuk pasti mengkaji Al-Quran. Karena itu yang pertama memang perbanyaklah membacanya, ya, perbanyaklah membacanya. Kalau tadi Mbak Ian sebutkan sulit, ya, 5 menit, ya. Sebenarnya kalau kita bahas tentang manajemen waktu, insya Allah, Bu, insya Allah ada saja. Saya pernah mendapatkan satu cerita. Ada seorang mu'allaf di Inggris, ya, mu'allaf di Inggris, yang dia itu bekerja dari pagi, ya, sampai menjelang petang, ya, sampai menjelang maghrib lah kalau di sini, ya, sehingga dia sulit sekali menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia membaca Al-Quran di atas tram, di atas kereta. Padahal itu di tengah orang-orang yang bukan beragama Islam. Dengan pedenya dia membaca Al-Quran. Coba, Bu, itu mu'alaf, baru masuk Islam. Semestinya kita bisa meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, insya Allah. Nah, apakah dicukupkan dengan membaca saja? Ya, karena turun dalam bahasa Arab, ya, kita wajib membacanya dalam bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini adalah bahasa yang tidak kita pahami maknanya atau belum kita pahami maknanya. Karena itu dicukupkan membaca Al-Quran juga, alangkah baiknya disertakan juga dengan membaca maknanya. Ya, maknanya. Sehingga kita tahu yang kita baca itu tentang pujian Allah bagi orang yang beramal soleh, atau tentang janji surga yang itu penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah terbayang oleh mata atau terdengar oleh telinga, atau berupa siksaan api neraka. Jangan sampai nanti ayat tentang siksa, Bu, subhanallah, ajib, padahal itu ayat tentang siksa neraka, begitu, Bu, ya. Sehingga penting bagi kita untuk memahami maknanya. Kemudian setelah memahami maknanya, apakah cukup, Bu? Apakah cukup, Bu? Kalau cukup berarti stop. Saya cukup membaca, misalnya Mbak Ian punya Al-Quran dengan artinya. Sekarang kan ya ada, ya, Al-Quran dengan artinya, bahkan Al-Quran dengan tajwid-tajwidnya, ya. Betul. Subhanallah, ya, sekarang. Tapi di dalam Al-Quran itu coba ada bahasa misalnya yukim sholah wa atuz zakah, ya, tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakah. Itu berarti bentuknya perintah. Maka setelah kita memahami maknanya, kemudian kita membahas juga maknanya, alangkah baiknya disertai dengan tafsirnya. Dari yang tadi misalnya salah satu yang terkenal itu adalah Imam Ibnu Katsir, ya, bisa dari tafsir Jalalain dan sebagainya. Kita pahami itu. Lebih dari itu adalah kita juga melaksanakan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu menjadi hidup di dalam diri kita, begitu. Karena alangkah banyaknya, ya, kita membaca Al-Quran, kemudian kita temukan di dalamnya itu banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, begitu. Di mana Al-Quran ini sebagai sumber dari aturan hidup bagi manusia, maka semua perintah dan larangan Allah itu wajib kita pertama ketahui, kemudian yang kedua wajib kita amalkan. Setelah itu kita sebar luaskan. Begitu, Mbak Ian. Iya.
Kira-kira seperti itu ibu-ibu ya. Jadi mungkin ada sudah mempersiapkan diri untuk bertanya. Jangan, biasanya kalau ada zaman dulu kan ada majalah-majalah seperti majalah-majalah Femina, majalah lain-lain, kita lebih cenderung tapi itu kadang-kadang juga apakah ada adab-adab khusus memperlakukan Al-Quran sebelum kita membacanya. Nah, itu kadang-kadang kan pulang dari mana-mana tinggal ngeplak, simpan tanpa wudhu, langsung angkat, langsung ngaji dan lain sebagainya, tanpa menutup aurat kita pun kita bisa langsung ngaji. Itu kira-kira adab yang baik untuk memperlakukan Al-Quran itu seperti gimana, Ustazah? Ya baik, itu terkait dengan membaca Al-Quran. Di dalam kitab fikih itu banyak dijelaskan afdoliyah amal yang dilakukan terkait dengan sebelum membacanya. Al-Quran. Ya. Yang diharuskan adalah dia suci dari najis gitu. Tapi memang ada beberapa perbedaan pendapat di sini ya, karena para ulama ketika mengistimbat hukum, istimbat ini bahasa apa lagi ya? menggali hukum syara atau mendalami suatu hukum syara sehingga muncul ya hukum ya dari seorang mujtahid. Nah, mujtahid apalagi ini? Mujtahid adalah orang yang mampu melakukan itu, begitu ya, menggali hukum syara. Akan ada perbedaan-perbedaan pendapat. Tapi pada umumnya kita pahami ya bahwa membaca Al-Quran adabnya atau afdoliyahnya gitu, yang pertama adalah suci dari najis tempatnya, kemudian kita suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian afdoliyah atau adab berikutnya itu adalah menutup aurat. Kemudian adab lain, ada tambahan dari ulama yang lain, ada menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Tapi apakah ini merupakan satu kewajiban? Sekali lagi memang ada beberapa perbedaan pendapat. Tetapi yang jelas adab-adab ini itu memang diutamakan untuk dilakukan. Terutama bagi yang bersuci dari hadas ya, suci dari hadas itu pendapat terkuatnya memang itu wajib. Ketika kita membaca Al-Quran itu kita suci dari hadas kecil maupun hadas besar begitu. Alangkah baiknya, apalagi di bulan Ramadan ya, yang afdoliyah ini misalnya merupakan satu amalan sunnah, dia kan menjadi bernilai wajib. Misalnya membaca Al-Quran dengan menutup aurat. Tapi tadi sekali lagi ya, ini ada beberapa perbedaan pendapat. Maka yang penting adalah pada saat membaca Al-Quran itu niat kita, ya kita pernah membahas tentang niat di sini ya, itu kita niatkan semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Ya, mohon maaf ya kalau ada niat riya. Nah, itu mungkin pembahasan lain lagi ya. Karena membaca Al-Quran kan berhubungan dengan suara ibu-ibu ya. Tapi insya Allah kita akan bahas nanti lain kali. Tapi ada kan nanti itu? Insya Allah. Itu kadang-kadang ingin ditanyakan seperti itu. Apalagi kita kan wanita itu suara termasuk aurat juga. Kalau kita melantunkan begitu indahnya, mungkin yang mendengarkan juga jadi berpikirannya yang macam-macam kadang-kadang ya. Iya. Makanya wanita tidak diwajibkan untuk melantunkan azan seperti itu juga ya Ustazah ya. Enggak, bagaimana dengan mengaji nanti next time ya kita bisa bahas. Baik. Ada ibu-ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan sesuai dengan tema kita di kesempatannya. Mbak Anti, silakan berdiri Mbak. Berdiri saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak, silakan. Alhamdulillah, tema kita pada hari ini yaitu mengenai tentang Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan kitab sebagai umat Islam, dan Al-Quran itu siapa yang membacanya akan dapat pahala, begitu pun juga yang mendengarkannya. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah hukum membaca Al-Quran, terus bagaimana gambaran besarnya pahala yang kita dapatkan setelah kita membacanya. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, langsung ya Mbak. Langsung. Karena ibunya sudah nggak sabar juga dengar jawabannya ya. Iya, ya. Hukum membaca Al-Quran itu hukumnya adalah sunnah muakkad, artinya yang sangat-sangat ditekankan untuk dilakukan, ya, sangat dianjurkan untuk dilakukan. Tapi membaca Al-Quran di dalam sholat pada surat-surat atau ayat-ayat yang diperintahkan untuk membacanya itu adalah wajib. Semisal membaca surat
Fatihah. Tidak ada sholat tanpa bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Maka membaca Quran surat Al-Fatihah di dalam sholat itu wajib. Nah, itu hukumnya, Bu. Nah, bagaimana dengan amaliyah dan ganjarannya, begitu. Di dalam salah satu hadis dijelaskan bahwa kurang lebihnya ya berbunyi, tidaklah alif lam mim itu satu huruf, melainkan al alif itu satu huruf, al lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Dan masing-masing huruf itu ada satu kebaikan. Ada 10 kebaikan, mohon maaf. Ada 10 hasanat atau 10 ganjaran pahalanya. Jadi nilai pahala di dalam Al-Quran itu bukan nilainya, pahalanya itu satu kata atau satu ayat atau satu surat, satu huruf, Bu. Dan huruf dalam Al-Quran itu jumlahnya tahu, Mbak ya? Saya juga tidak tahu jumlah hurufnya di dalam Al-Quran. Yang kita tahu jumlah ayatnya itu 6.666 ayat. Ya. Tapi jumlah hurufnya berarti subhanallah, Bu ya, banyak sekali ya. Misalnya kita alif lam mim saja di Quran surat Al-Baqarah ayat pertama itu 3 huruf, berarti 30 kebaikan. Nah, permasalahannya sekarang, apakah kita cukupkan dengan jumlah kebaikan yang ada di dalam huruf-hurufnya? Misalnya katakanlah saya sudah khatam 1 kali selama Ramadan, berarti pahala saya semua jumlah hurufnya itu dikalikan 10. Waduh, sudah cukup ini timbangan amal di akhirat. Nanti wazannya ya, artinya timbangan amalnya itu lebih berat yang kanan begitu. Padahal belum tentu, ibu-ibu ya. Bisa saja Allah hasanatnya, kebaikannya itu sudah diganti dalam bentuk sehatnya jasad, berupa miliaran jumlah sel-sel tubuh yang itu Allah berikan kebaikan. Bisa saja sudah diganti lewat situ, Mbak Yan ya. Kita tidak sadar itu. Iya, kita tidak sadar. Bisa saja Allah berikan kebaikan melalui setiap hembusan nafas yang kita bisa hirup dan kita bisa keluarkan setiap hari. Bisa saja Allah ganti melalui itu, sehingga hasanatnya ya, kebaikan yang kita kumpulkan itu tidak tersisa. Apalagi jika dibarengi dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan agama. Begitu. Tapi insya Allah kita tidak boleh berputus asa dari rahmat dan rahimnya Allah ya, dari rahman dan rahimnya Allah, bahwa Allah pasti mengganjar setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Apalagi sekali lagi di bulan Ramadan pahalanya itu berlipat ganda. Sehingga itu, Bu, balasan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Begitu, Mbak ya. Ya, lalu kita mengajak anak-anak untuk juga cinta kepada Al-Quran itu sendiri bagaimana? Menjadikan mereka itu istilahnya Al-Quran itu bacaan terfavorit anak-anak. Ya. Karena biasanya kartun dan lain sebagainya itu mengalahkan ketertarikan anak-anak, apalagi dengan gambar dan lain sebagainya. Nah, bagaimana tuh kita menanamkan bahwa ini loh bacaan kamu yang paling bagus sebelum kamu membaca-baca yang lain gitu. Selain memang ibu dan ayahnya memberikan contoh, kira-kira apa sih, bagaimana sih caranya Ustazah agar mereka tuh cinta sama Al-Quran? Yang paling penting pertama itu jelas yang Mbak Yan jelaskan tadi, keteladanan. Yang kedua, bagaimana kita menghidupkan Al-Quran itu di dalam rumah kita, menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya atau penuntun bagi kehidupan kita. Kita tidak pungkiri namanya keluarga ya. Ada anak 1, 2, 3 ya, bahkan yang belum memiliki anak itu pasti memiliki banyak ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, bagaimana menjadikan keluarga itu cinta kepada Al-Quran? Hendaklah mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya bagi kehidupan mereka. Ibarat apa ya, kalau cahaya itu kan orang lihat dari jauh itu dia menuntun. Iya, Dia betul. menuntun kehidupan keluarga tersebut. Nah, tapi alangkah ininya kalau tidak ada keteladanan, Susah. apalagi kalau kemudian Al-Quran itu menjadi barang pajangan. Kan banyak ya Al-Quran yang harganya 3 juta. Ada kan? Al-Quran 10 juta saya pernah lihat, Bu. Oh, pinggir-pinggirnya itu kelap-kelip gitu, kok dipajang gitu, figuranya itu luar biasa mahalnya. Tapi yang majang nggak pernah baca. Atau baca, tapi Al-Quran itu menjadi sesuatu yang tidak ditaati misalnya. Inilah yang fenomena yang sangat-sangat miris begitu ya di kalangan kaum muslim. Mudah-mudahan banyak yang merasa tersindir. Amin. Supaya terbuka pemikiran. Sindir yang baik ya, tersindir yang baik gitu ya, betul. Apakah di bulan Ramadan seperti ini ya Ustazah ya? Ya itu lagi, kadang-kadang ya sudah kembali lagi ke dalam kebiasaan kita hari-hari, mungkin maghrib bisalah kita turn off, matikan televisi, matikan bunyi musik dan lain-lainnya, dan kita lebih khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sholat berjamaah, kemudian ngaji bersama anak-anak. Mungkin itu yang paling utama. Kembali lagi kepada kita dan keluarga kita masing-masing. Baik, ada ibu-ibu yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan. Oke, silakan. Terima kasih. Silakan berdiri Ibu. Ya, dengan siapa Ibu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ruby dari Artagraha Nurul Qomar. Yang saya tanyakan ini apa namanya? Tadi dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah hudalin nas, petunjuk bagi orang-orang, petunjuk bagi manusia. Ya. Apakah begini Ustazah, kalau misalkan kita membaca Al-Quran, kita langsung mendapatkan petunjuk seperti itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini lagi musimnya Quran digital. Jadi dimanapun kita bisa membaca Al-Quran, memudahkan kita membaca Al-Quran. Bahkan kemarin itu tercatat di Muri, ya, membaca Al-Quran secara digital. Tapi gini, apa namanya, kita ini biasa membawa HP atau membawa apa ini sembarangan seperti itu. Oke. Tapi di dalamnya yang kita bawa itu di HP itu atau di iPad atau apalah, itu biasanya kita letakkan di mana saja kan, kadang seperti itu. Bahkan kita HP biasanya taruh di saku. Itu bagaimana hukumnya? Itu yang kedua Ustazah. Yang ketiga, Banyak ya, harus dihafal ini kata. yang ketiga ini apa namanya, mungkin bagi kita orang-orang yang awam membaca Al-Quran itu kadang kita sekedar membaca tanpa mengetahui artinya, maksudnya tanpa kita membaca saja seperti itu, tanpa kita ini artinya apa sih, sehingga dalam membaca tadi ada beberapa yang harusnya ada penggalan-penggalan yang harus kita membaca berhenti tapi kita lanjutkan. Apakah di dalam situ ada ikopnya tersendiri bagi yang membacanya? Salah. Atau ada rusuhnya? Maksudnya kita yang tidak tahu apakah itu ada rusuhnya. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya hafal pertanyaan. Subhanallah. Ya silahkan Bu Ustazah, kalau dihafal tidak perlu dicatat lagi ya. Saya jawab yang kedua dulu Bu ya. Jadi memang Rasul SAW dulu pernah memiliki cincin yang bertuliskan asma Allah, dan beliau melepasnya setiap memasuki kamar kecil. Maka itu insya Allah cukup jawaban dari saya. Jadi kita menghindari ya membawa asma Allah ke tempat-tempat yang ada najisnya. Ada najisnya begitu Bu. Kemudian saya gabung pertanyaan pertama dan ketiga supaya ringkas ya Mbak. Mantep Ustazah. Baik, tadi Ibu Ruby menanyakan apakah dengan membaca Al-Quran kita otomatis mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau membaca Al-Qurannya itu disertai dengan memahami maknanya, kemudian sesudah itu disertai dengan pengamalannya, ya, apalagi kalau tadi ya Quran surat Al-Anfal ayat
2 sampai 4 ya. Jika disebut ayat-ayat Allah itu gemetar Bergetar hatinya hati, orang-orang yang beriman, begitu. Maka ketika kita mentadaburi Al-Qur'an, kita memahami maknanya, kita melakukan pengamalan ya atas isi-isinya, begitu. Kemudian kita menjadikan dia petunjuk bagi kehidupan kita, yang dengannya kita melakukan kebaikan berdasarkan Al-Qur'an. Kita meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah berdasarkan Al-Quran. Insya Allah dengan begitu kita akan tertunjuki. Sebaliknya, ya, kalau dalam fikih itu ada mafhum mukhalafah, tapi ini bukan. Sebaliknya, jika ada orang yang membaca Al-Quran saja, tapi tidak memahami maknanya, apalagi kemudian tidak mengamalkan ya kandungan yang ada di dalam Al-Quran, ya, insya Allah dia mendapatkan kebaikan, karena tadi kan sudah dijanjikan ya, satu huruf satu kebaikan. Tetapi apakah dia tertunjuki? Ya, wallahu alam bishawab. Karena dengan membaca saja kita belum mampu memahami maknanya. Ya. Tapi memang membacanya itu merupakan satu kebaikan. Maka alangkah jauh ya, lebih baiknya ketika kita mentadaburi Al-Qur'an ya, kita merenungi keindahannya dengan membacanya ya, syaratnya itu membacanya dengan tartil. Ya. Tidak perlu bersuara indah Bu, seperti tadi yang membaca Al-Qur'annya Bu Ati ya. Tidak harus bersuara indah, bisa jadi suaranya cempreng begitu ya, serak-serak, basah, becek misalnya, bisa jadi ya. Tapi yang paling dipentingkan itu adalah memenuhi makharijul hurufnya, ya, keluar huruf dari lisannya, ya, mulai di tenggorokan dan seterusnya sampai keluar dalam bentuk pengucapan huruf yang benar. Karena hati-hati ya Bu ya, saya sering sama ibu-ibu majelis taklim itu, alangkah memang Al-Quran ini dikaji, dipahami, kemudian diamalkan itu sangat penting. Karena membacanya kalau salah saja ya, itu bisa bahaya. artinya beda. Ya, misalnya kata-kata kolbun. Kolbun itu kan artinya hati. Kalau kita nggak bilang kop tapi bilang kalbun, artinya apa Bu? Anjing, artinya jauh kan Bu, jauh sekali Kalbun artinya. sama kolbun. Kolbun dengan kalbun. Ya. Sehingga apa? Sangat-sangat dipentingkan untuk kita memahami bagaimana mengucapkan. Ya, karena memang Allah turunkan dia bukan dalam bahasa kita, Al-Quran ini. Sehingga kalau pertanyaannya bagi orang yang belum paham bagaimana membacanya, apakah ada rukhsah sehingga dia boleh ya membacanya dengan salah? Saya katakan tidak ada rukhsah. Tapi ya, yang harus dilakukan olehnya adalah belajar. Kalau rukhsah itu Bu berarti keringanan. Kalau rukhsahnya dikasih, orangnya tidak belajar Bu. Tidak belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan benar, begitu. Nah, kemudian apakah ada iqab? Iqab itu maksudnya apakah ada sanksi Bu ya, atau hukuman bagi orang? Jika karena ketidaktahuannya, maka insya Allah dia tidak diiqab ya. Jika itu karena kejahilannya atau karena kemungkarannya, jelas dia kena iqab Bu. Misalnya dia sudah tahu bahwa kolbun itu harus dibaca kolf, tapi dia tetap bacanya ka. Wah, ini berarti mempermainkan ya bahasa di dalam Al-Quran, yang dengan begitu akan merubah maknanya. Iya, benar. Iya, begitu ya Bu. Demikian, yang punya digital hati-hati kalau masuk kamar kecil, jangan sampai dibawa, bila perlu di silent aja, mungkin gimana Bu? Ya, betul, jangan sampai di dalam tempat seperti atau itu. nggak usah ditampakkan gambarnya lah ya. Aduh, misalnya. subhanallah, saya tidak bisa bayangkan ya kan, lagi serius-seriusan dan konsentrasi, tiba-tiba Allahu Akbar, mending tidak usah sama sekali Bu, cari aman. Cari aman. Warok ya, betul. Iya, betul, hati-hati sekali, mending jangan sama sekali kita
bunyikan ya di dalam kamar kecil. Baik, ada ibu-ibu yang bertanya lagi, saya persilahkan. Bunda, oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Mariani. Ustazah, terima kasih waktu yang diberikan untuk kami. Yang saya tanyakan di sini yaitu bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat dalam kebersamaannya dengan Al-Quran. Itu saja mungkin dari kami, Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersamanya bersama-sama dengan Al-Quran. Rasulullah dan sahabat, silakan saja. Rasulullah SAW adalah manusia pilihan Allah yang darinya lah ya, Allah menurunkan Al-Quran. Jadi setiap Ramadan ya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu dijelaskan, malaikat Jibril selalu menemui beliau. Apa yang dilakukan di bulan Ramadan? Malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran. Dan Rasulullah ya, dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu adalah orang yang paling bersemangat di dalam mengkaji Al-Quran selama bulan Ramadan. Bahkan beliau pernah sholat bersama Hudzaifah ya, salah seorang sahabat di malam bulan Ramadan. Beliau membaca Quran surat Al-Baqarah, Quran surat Ali Imran disambung dengan Quran surat An-Nisa. Coba bayangkan tuh Bu, berapa ratus ayat. Ibu-ibu kalau bulan Ramadan kemudian imamnya membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 100 misalnya, gimana Bu? Jangan-jangan pas noleh ke belakang makmumnya pada hilang semua gitu ya. Pada tidur. Karena apa? Karena di masa sekarang kaum muslim itu ya sangat jauh dari Al-Quran, saya katakan begitu. Sementara pada masa Rasul SAW mereka hidup bersama Al-Quran. Mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai dasar bagi sendi-sendi kehidupan mereka. Sehingga dijelaskan ya bahwa selama bulan Ramadan itu mereka menghatamkan Al-Quran di dalam sholatnya. Ibu-ibu mungkin pernah lihat sholat tarawih di Masjidil Haram? Ya, Pernah. Ya, pernah ya, di TV sering siaran live ya. Itu kalau imamnya baca surat panjang-panjang Bu ya. Kalau itu dilakukan di Indonesia, subhanallah gitu ya. Sehingga kita serasa hidup bersama Al-Quran ya, karena betapa Al-Quran itu dikhatamkan begitu. Kemudian apa yang juga Rasulullah SAW lakukan di dalam bulan Ramadan itu adalah para sahabatnya selalu mendalami mengkaji Al-Quran selama bulan Ramadan, sehingga majelis-majelis ilmu yang itu dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW itu senantiasa membahas ya bagaimana Al-Quran mengatur kehidupan mereka. Dan memang pada masa Rasul ya, Al-Quran itu adalah dasar bagi kehidupan yang berjalan pada saat itu, sehingga kita bisa melihat subhanallah ya, cahaya Al-Quran dengan penerapannya itu begitu luar biasa pada masa Rasulullah SAW. Kemudian apalagi yang menunjukkan kebersamaan ya, saya ingatkan satu kisah ya, ya, bahwa ternyata yang menikmati Al-Quran ini bukan hanya kaum muslim. Orang-orang non-muslim saja itu terpikat dengan keindahan Al-Quran ya. Bahkan dengan Al-Quran yang menjadi cahaya yang menerangi, mereka tertarik sekali masuk Islam begitu. Kenapa? Karena Al-Quran ini terlihat begitu nyata. Kalau sekarang kan kaum muslim seolah-olah kayak di awang-awang gitu aturannya karena tidak terlihat begitu ya bagaimana hidupnya satu masyarakat itu dengan Al-Quran. Karena itu memang luar biasa kebersamaan Rasulullah SAW dengan para sahabat ketika memasuki bulan Ramadan bersama Al-Quran. Begitu. Duh,
Bagaimana, terharu juga ya dengarnya. Subhanallah. Subhanallah ya. Keunggulan dari Al-Quran itu sendiri gimana tuh Ustazah? Ya, yang paling bikin bangga itu segitu banyaknya ayat, kemudian dengan begitu berjuta dan bermiliar huruf di dalamnya bisa dihafal. Bisa dihafal, luar biasa sekali ya. Gak ada kitab yang bisa dihafal kayak Subhanallah, Al-Quran ajaib, ya. ajaib, subhanallah, subhanallah, luar biasa sekali. Baik, ada ibu-ibu yang bertanya lagi, saya persilahkan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Ica. Yang saya mau tanyakan nih Ustazah, apa-apa saja yang keistimewaan yang dimiliki oleh kitab suci Al-Quran? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baru tadi saya wabarakatuh. tanya tuh. Nah, disambung matching lagi. ya? Ya, tuh matching. To be continue aja Ustazah. Nyambung. Ya, to be continue Baik. Ustazah. Ya, ini melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya juga. Mungkin ada yang pernah dengar ya, atau mungkin juga tidak. Ini saya ingin kisahkan satu kisah pada masa Rasul SAW ya. Ada seorang 3 pemuka Quraisy ya pada masa Rasul SAW yang mereka itu senantiasa menjelek-jelekkan Rasul, mengatakan bahwa Muhammad ini seperti orang gila ya, membawa sesuatu yang kami itu tidak tahu begitu. Tapi mereka ini ya, kalau malam itu selalu keluar rumah. Kenapa? Ternyata mereka itu penasaran, tertarik, sekaligus ketagihan mendengarkan Al-Quran. Nah kan tiap malam Nabi dan para sahabat kan bangun ya, sholat malam, kemudian membaca Al-Quran, tilawah. Kalau Al-Quran itu walaupun kita tidak lagukan, tapi kalau betul-betul diresapi pada saat membacanya, bagi yang mendengarkan itu ada pengaruh yang luar biasa. Luar biasa, ya, benar. Sehingga pada saat itu mereka nih 3 orang ini ambil jalan yang berbeda, nggak saling tahu. Tiba-tiba di satu tempat ketemu, kamu ngapain di sini? Lah kamu juga ngapain? Lah kamu juga ngapain gitu. Akhirnya ketahuan, ternyata mereka mendengarkan bacaan Al-Quran sembunyi-sembunyi. Akhirnya mereka sepakat, besok jangan lagi loh ya. Oh ini hati-hati ini Al-Quran. Ternyata besoknya ketemu lagi mereka bertiga mendengarkan bacaan Al-Quran. Tuh luar biasa. Bahkan orang-orang yang menentang Al-Quran pun ya sebenarnya mereka itu sangat-sangat menikmati ya keindahan Al-Quran. Sampai-sampai dulu ada sebutan yang supaya Nabi itu tidak melanjutkan dakwahnya ya, disebarluaskan sebutkan Muhammad itu seorang penyihir kata-kata. Kenapa? Penyihir kata-kata. Kenapa? Karena dia tidak bisa disebut majnun, dia tidak bisa disebut jahlun, tidak bisa dia disebut orang gila, tidak bisa juga disebut orang bodoh, karena Rasul SAW jauh dari hal itu begitu. Sehingga mereka sepakat sebut aja Muhammad itu dengan penyihir. Loh, dia itu nggak kayak tukang sihir, dia nggak bawa bul-bul tali gitu ya. Ya, dia itu sihirul bayan. Apa itu sihirul bayan? Ada sihir pada kata-katanya. Jadi Al-Quran itu dianggap sihir ya, saking orang-orang tertarik untuk mendengarkannya. Nah, itu satu keistimewaannya. Kemudian kedua apa? Yang kedua saya sudah jelaskan tadi, pahala yang terkandung di dalamnya. Begitu. Kemudian keistimewaan Al-Quran selanjutnya Allah telah jelaskan, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Allah jelaskan itu dengan kata-kata kami akan menjaganya. Sehingga bisa kita pastikan penghafal ya, para hafiz dan hafizah Al-Quran itu tidak akan pernah hilang sepanjang masa. Bahkan kalau sekarang itu tambah menjamur Bu ya. Itu pesantren-pesantren subhanallah, ada yang khusus pesantren untuk tahfiz. Karena apa? Allah yang sudah janjikan seperti itu. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang akan menjaganya. Sehingga betul tadi,
tidak ada kitab yang seistimewa Al-Quran. Coba cari kitab yang dihafal sampai huruf-hurufnya, Huruf-hurufnya. tidak ada, hanya Al-Quran. Dan Yang- luar biasanya sekali kan dalam sholat juga sering dilantunkan ya. Iya, Itu yang begitu. kelebihannya di situ. Ya, kemudian kelebihan Al-Quran lagi itu tadi ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Selain bahasanya yang sangat indah dan dia ternyata bisa dihafalkan dan dijaga oleh Allah sepanjang masa, Al-Quran itu adalah hudan wa bayyin. Dia adalah petunjuk. Iya, dalam Ya. kehidupan kita. Iya, betul. Dia adalah petunjuk ya, yang di dalamnya juga berisi penjelasan-penjelasan bayinat, ya, bayinat bagi kita. Dan kemudian keistimewaan Al-Quran selanjutnya adalah ya, Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab yang di dalamnya Allah telah turunkan seperangkat petunjuk, seperangkat cahaya. Saya katakan seperangkat ya. Kenapa? Karena turun dalam bentuk nilai-nilai atau aturan-aturan yang itu secara real atau nyata itu bisa diterapkan, bahkan hukumnya wajib diterapkan. ya. Kita bisa melihat itu pada perilaku kehidupan Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin dan seterusnya. Ya. Begitu. Nah, itu di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Quran. betul. Mungkin saya tidak bisa sebutkan di sini saking istimewanya, tapi ya subhanallah ya, kita udah patut bangga. Kita patut bangga, ya kita patut menjaga kesucian Al-Quran dan segenap isinya. Subhanallah. Betul kalau kita menyimak ya bacaan yang supaya di Arab, di Amerika, di Uni Soviet, Sama. Rusia dan lain sebagainya. Al-Fatihah, alhamdulillahirobbilalamin sama semuanya. Betul. Karena semuanya seragam. Ya kan, tidak ada perbedaan. Entah itu dia orang Rusia, entah dia orang Jerman, bukan bahasa Jerman dan bahasa Rusia yang dipakai, tapi bahasa Quran yang dipakai. Itu yang membuat terharu dan itu yang membuat satu keunggulan dari Al-Quran itu sendiri. Luar biasa sekali. Baik, ada ibu-ibu yang bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Liati, Ustazah, saya mau tanya tentang ini untuk pembacaan Al-Quran. Nah, itu banyak sekali zaman sekarang ini ya, termasuk saya juga ini Bu Ustazah. Ini membaca Al-Quran, tetapi belum tahu maknanya gitu, artinya gitu, arti yang sejelasnya. Misalnya dalam satu ayat gitu kurang jelas, artinya kurang dimengerti gitu. Nah, pernah saya mendengarkan ini ceramahnya Pak Ustadz Musin itu juga, ibu-ibu katanya, ibu-ibu tidak perlu ini untuk mengerti isinya dulu, yang penting baca Al-Quran dulu. Nah gitu. Jadi selama ini saya kalau membaca dulu, yang penting saya membaca dulu dengan benar. Nah nanti kalau ingin tahu artinya saya buka lagi yang terjemah gitu. Nah itu bagaimana Bu? Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya dimudahkan. Sekarang udah banyak sekali kita jumpai. Ada Al-Quran digital, wah salah satunya. Yang tinggal pencet Langsung seret terjemahannya. Aduh, sekarang sudah sangat Subhanallah. translatornya sudah sangat-sangat canggih. Gimana itu Iya. Bu Saja? Saya ingin menjelaskan itu dengan menyebutkan hadis ya. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kalau disebutkan muslim, muzakkar atau sebutan laki-laki dalam bahasa Arab berarti mencakup kita juga, muslimah. Berarti di sini menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, ilmu yang di dalam hadis ini itu adalah ilmu agama. Ilmu agama itu yang sifatnya itu fardu untuk dituntut, begitu. Sehingga termasuk di dalam Al-Quran ini ya, apalagi Al-Quran itu kan sumber dari aturan kehidupan, sumber dari petunjuk bagi kita, begitu ya. Lebih-lebih lagi dia itu wajib untuk dituntut ilmunya ya, dikaji maknanya dan sebagainya. Betul kalau dikatakan jika kita belum paham maknanya jangan tidak dibaca.
ya udahlah belum paham maknanya, kemudian alah saya nggak paham maknanya nggak usah baca gitu. Lah itu juga salah ya. Betul, memang kalau kita belum paham maknanya kita harus tetap membaca. Kenapa? Karena dengan membacanya saja Allah sudah kali lipatkan setiap huruf itu dengan 10 hasanat atau kebaikan pahala begitu. Tapi tadi ya sudah kita jelaskan, dengan membaca saja ya tidak membuat seseorang itu lantas tertunjuki mendapatkan petunjuk. Kenapa? Karena memang ada makna yang harus dia pahami. Betul. Ada hal-hal yang memang di situ berupa petunjuk, yaitu perintah dan larangan Allah yang harus dia taati begitu. Sehingga dengan begitulah dia tertunjuki. Memang awalnya dari Al-Quran itu adalah membaca. Kalaulah membacanya tidak pernah begitu ya, bagaimana kita akan tertunjuki? Betul. Misalnya ada yang bilang saya dalam hati aja lah gitu. Ya, Gimana aja? Iya. Tapi insya Allah ya, insya Allah saya melihat ibu-ibu terutama ya, karena saya berkecimpungnya di dunia ibu-ibu. Ya karena memang ustazahnya ibu-ibu. Betul. Yang saya tahu ini ibu-ibu luar biasa Mbak Yan, luar biasa ibu-ibu, semangatnya, girohnya ya, kemudian mengkaji Al-Quran itu luar biasa saya melihatnya. Semangat ya. Semangat. Ada ibu yang bertanya lagi, saya persilakan. Satu pertanyaan lagi, ya silakan. Terima kasih Mbak Yan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Susilowati ingin bertanya di sini Ustazah. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kebersamaan Rasulullah dan para sahabat terhadap Al-Quran. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, kita sebagai umatnya yang jauh dari zaman Rasulullah tentunya ya, apa yang semestinya kita lakukan terhadap Al-Quran sebagai wujud dari kebersamaannya dengan kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Ya, baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan pamungkas yang sangat-sangat mengena. Betul. Ibu-ibu nanti coba lihat di Quran surat Al-Furqan ayat 30. Di situ Rasulullah SAW pernah mengadukan sikap umatnya terhadap Al-Quran. Rasulullah SAW katakan ya, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rob, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu sebagai mahjura. Mahjura itu apa? Sesuatu yang tidak diacuhkan, cuek. Itu tadi penggalan ayatnya ya, nanti bisa dilihat lebih lengkapnya. Cuek umat itu terhadap Al-Quran, iya enggak? Kalau di sini saya yakin subhanallah ibu-ibu luar biasa ya ininya terhadap Al-Quran. Tapi kebanyakan kita tidak pungkiri, memang kaum muslim itu sikapnya itu mahjura, acuh tak acuh terhadap Al-Quran begitu. Jangankan membacanya ya, jangankan memahami maknanya, jangankan sampai mengamalkan dan menerapkannya ya, membacanya saja tidak ya. Itu. Karena itu ya, bagaimana yang seharusnya kita menyikapi ya bulan Ramadan sebagai bulannya Al-Quran ini ya, agar kita itu tidak acuh ya terhadap Al-Quran, tidak bersikap mahjuro. Ini sampai Rasul sedih sekali ya, kenapa Al-Quran ini diacuhkan, tidak diacuhkan, dicuekin gitu istilahnya. Pertama tentu kita harus memahami keberadaan kita itu sebagai hamba. Keberadaan kita sebagai hamba itu menuntut ketaatan kepada Al-Khaliq yang telah menurunkan Al-Quran sebagai sumber aturan kehidupan bagi kita begitu. Sehingga mulai sekarang ya, beramai-ramailah kita ya, berbondong-bondonglah kita, fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mengkaji Al-Quran ya, memahami maknanya ya, kemudian mentadabburinya dan mengamalkan di dalam semua aspek kehidupan kita. Kemudian yang lebih penting dari itu, agar Al-Quran ini menjadi rahmatan lil alamin, dia harus disebarluaskan ya. Rasulullah SAW bersabda, balik anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat ya.
ibu-ibu jangan berpikir ya bahwa karena dakwah ini sifatnya fardu ain. Ibu-ibu tidak berpikir, janganlah berpikir bahwa saya harus hafal 30 juz dulu baru saya amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak, Bu. Tidak. Ya. Kalau misalnya ibu hafal satu ayat wala tamshi fil ardi marhan, misalnya. Janganlah kalian itu berjalan di muka bumi itu dengan sombong misalnya ya. Ya itu sampaikan gitu. Begitu juga dengan ayat-ayat yang lain yang kita pahami. Jadi yang pertama ya pamungkasnya dibaca, lebih tinggi lagi dia dipahami maknanya, ditadaburi ya makna-makna yang ada di dalamnya, kemudian diamalkan, kemudian disebar luaskan. Perlu kita ingat ya bahwa Al-Quran itu adalah pedoman bagi kita di dunia dan di akhirat kelak. Ya. Sehingga kalau sampai Nabi mengadukan sikap umatnya nih kebangetannya, mahjura, sikapnya cuek terhadap Al-Quran, itu berarti karena Al-Quran itu tidak kita terapkan di dalam kehidupan kita. Sehingga bagaimana agar cahaya Al-Quran itu mampu menerangi dan dia menjadi rahmatan lil alamin ya, hendaknya kita bersama-sama ya menghidupkan Al-Quran baik di dalam lisan kita maupun di dalam amaliyah kita sehari-hari. Gitu. Kayaknya di Kota Kupang ini sudah sangat bagus sekali, insya Allah. Insya Allah, Ustazah, alhamdulillah. Ada 55 majelis taklim yang tersebar di Kota Kupang. Belum lagi di sekitarnya, ya, belum lagi kabupaten-kabupaten. Luar biasa sekali kan? Berarti memang Al-Quran setiap saat dilantunkan terus. Mudah-mudahan. Ya, insya Allah. Dan juga kalau kita melantunkan ayat suci Al-Quran, kayaknya itu teduh hati ini dalam keadaan amarah, dalam keadaan tidak tenang, gelisah dan lain sebagainya. Kalau kita melantunkan ayat suci Al-Quran, teduh, Ustazah. Iya, itu sudah dibuktikan ya. Survei membuktikan. Survei membuktikan. Kemudian juga kita juga berharap Al-Quran itu sebagai penuntun juga cahaya dalam kehidupan kita umat Islam di mana saja kita berada. Baik, terima kasih banyak ibu-ibu ya atas kehadirannya di Studio 2 TVRI Nusa Tenggara Timur. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Qomar Artagraha. Nurul Qomar, Qomar artinya apa ya Bu ya? Subhanallah, cahaya bulan. Kalau ditambah Nurul Qomar Ramadan, cahaya bulan Ramadan. Enggak ya Bu, enggak. Bagus juga sebenarnya. Ditambahin aja di belakangnya Nurul Qomar Ramadan, jadi cahaya bulan Ramadan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah ya. Sama-sama. Kami nunggu lagi ya untuk kedepannya lagi nanti Insyaallah, kajiannya. semoga Allah berikan kesempatan lagi. Amin. Ya, salam buat keluarga. Ibu-ibu terima kasih banyak. Salam buat keluarga semua di rumah. Sudah siap-siap ya untuk berbuka sebentar. Insya Allah akan berjalan terus ya puasanya sampai kita berjumpa dengan Idul Fitri nanti. Terima kasih banyak hadir di Studio 2 TVRI Nusa Tenggara Timur. Demikianlah pemirsa perbincangan kami di kesempatan kali ini tentang keistimewaan dari Al-Quran itu. Kita bersama-sama memberikan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetap kukuh dan menjadikan Quran adalah pedoman dalam kehidupan kita. Akhirul kalam, saya Ian Asmara, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah. Wabil, berdiri aja Ustazah capek. Berdiri capek.